Kata Nabi SAW dalam hadis, setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Yang dimaksud di sini adalah mereka setelah kejadian-kejadian besar, selama 40 tahun buat keadilan, setelah Isa AS mati, ada 7 tahun setelah itu lagi tambahan, jadi 47 tahun. Tapi setelah Isa meninggal 7 tahun tidak ada permusuhan di antara manusia. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah, ini arah angin dingin ini adalah terjadi setelah terbitnya matahari dari barat. Maka tidak seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman, melainkan pasti angin itu merenggut nyawanya. Hingga sekiranya ada seseorang di antara kalian yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun, niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas bagaikan tangkasnya burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Jadi setelah terjadi semua tanda-tanda kiamat besar itu, gitu kan, maka orang-orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditiupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Seluruh muka bumi orang beriman habis, gitu kan. Pada saat orang beriman ini habis dan sudah ada orang-orang yang tadi saya bilang mulai membangkang setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, itu kan, dan dabbah hewan melata yang keluar itu membawa cap. Dalam hadis Bukhari, dicaplah orang-orang yang beriman dan orang kafir. Berarti sudah ada orang-orang yang kafir pada saat itu. Tertinggallah orang-orang yang seperti tangkasnya tadi binatang burung dan binatang-binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan, apa yang Allah perintahkan, dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Lalu syaitan datang kepada mereka berbentuk manusia seraya berkata, apakah kalian mau memenuhi ajakanku? Mereka berkata, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan syaitan memperindah dengan istilah seni dan seterusnya, kemudian patung-patung itu mulai menghiasi seluruh muka bumi ini. Jadi mereka sembah. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala, padahal harta kekayaan mereka melimpah ruah pada saat itu dan kehidupan mereka semuanya sejahtera. Mereka sebenarnya penuh, semua luar biasa, kehidupan sangat luar biasa. Kata ulama hadis, nggak ada lagi orang miskin pada saat itu. Kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan menoleh melongokkan lehernya sambil mendengarkan. Dan orang pertama yang mendengarnya adalah seorang laki-laki yang sedang membersihkan badan untanya. Rasulullah SAW melanjutkan, lalu ia pun pingsan tersentak, artinya mati maksudnya di sini, dan manusia pun pingsan tersentak, semuanya juga mati. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan seperti hujan gerimis yang dengannya jasad-jasad manusia tumbuh kembali. Lalu trompet sangkakala ditiup sekali lagi, maka dengan serta-merta manusia bangkit sambil menunggu. Lalu dikatakan, hai manusia, marilah pergi menuju ke Tuhan kalian. Itulah sesuai dengan firman Allah, dan dikatakan kepada para malaikat, hentikanlah mereka, aturlah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka akan ditanya. Setelah itu diperintahkan, keluarkanlah bagian untuk neraka. Dari orang-orang hadir ini masukkan ke dalam neraka. Dikatakan oleh para malaikat kepada Allah, dari berapa? Jika dijawab, dari setiap 1999. Itulah hari yang mana anak-anak bisa menjadi beruban, dan itulah hari di mana betis akan disingkapkan. Tapi dari saksi bahasan kita adalah masalah tadi, ya, Dajjal akan membuat kerusakan, kemudian beberapa kasus yang berhubungan dengan masalah kita ini. Tentu dari 11 tadi tanda-tanda hari kiamat ini sudah saya jelaskan secara global semuanya, dan ada tambahan lagi satu berhubungan dengan riwayat dan tidak disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Siddiq rahimahullah. Hadis-hadis sahih riwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, tentang adanya Dzu Sakain, ya. Dzu Sakain ini istilah dari seseorang dari Ethiopia, dan ulama hadis meletakkan ini bukan tanda-tanda hari kiamat, tapi termasuk rangkaian kejadian yang terjadi pada saat orang-orang sudah mulai menyembah berhala. Jadi tadi itu sebelum terjadi kiamat, orang-orang mulai menyembah berhala kembali sampai akhirnya Allah tiupkan sangkakala. Pada saat terjadi fase itu, ada satu orang dari Ethiopia yang datang menuju ke Mekah. Lalu dia menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Kata Nabi SAW, akan datang seseorang yang Dzu Sakain, maksudnya sak ini betis. Betisnya kecil sekali orang itu, saking kurusnya. Dan tidak ada lagi orang menyembah Allah pada saat itu. Orang tidak tahu lagi nilainya Ka'bah. Maka tidak ada lagi orang beriman, semua sudah diambil ruhnya dengan
dimatikan tadi dengan angin itu. Maka tidak ada yang tahu nilainya, dia pun datang lalu dia mencabut-cabut. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah pada saat dia mencabut-cabut batu Ka'bah itu dan akhirnya membuatnya rata dengan tanah. Gitu kan? Ini termasuk kejadian yang terjadi pada saat memang sebelum ditiup sangkakala. Ini tambahan informasinya, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ini tanda-tanda kiamat semua yang pasti akan terjadi sampai nanti akan dibangkitkannya manusia, gitu kan. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim nomor 2949 di halaman 89 kalau teman-teman yang pegang buku, la taqumus sa'a illa ala syirarin nas. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat ya sampai ya kecuali pada orang-orang yang jahat, kecuali pada orang-orang yang jahat. Sekarang saya bacakan surah Az-Zukhruf ayat 57 sampai 61 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walamma duriba ibnu maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil walau nasha'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Dan tak kala putra Maryam Isa dijadikan alaihissalam perumpamaan. Jadi Nabi Isa AS diceritakan oleh Nabi SAW di Mekah, orang-orang Quraisy, kaum Muhammad bersorak-sorak karenanya, jadi mengolok-olok, dan mereka berkata, mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami ini yang kami sedang sembah patung-patung, atau Isa yang sedang kau ceritakan hai Muhammad? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai ganti kalian semua hai manusia di muka bumi ini malaikat-malaikat yang turun-temurun, bisa juga saya ciptakan, kata Allah seperti itu. Dan sungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Tapi saksi bahasan dari panjang ayat ini adalah turunnya Isa merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Jadi menguatkan apa tadi yang kita sebutkan, tanda-tanda hari kiamat itu. Kemudian surah Az-Zumar diangkat oleh beliau ayat 68 sampai 70 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Yang artinya dan ditiupkan sangkakala maka matilah siapapun di langit dan siapapun di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ulama tafsir mengatakan yang tidak masuk dalam meninggal pada saat itu adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril pimpinan malaikat, Mikail wakil dan Israfil peniup sangkakala. Kemudian termasuk pemikul arsy-Nya Allah yang 8 malaikat yang sudah pernah kita jelaskan pada saat menjelaskan masalah iman kepada malaikat. Kemudian juga masuk dalamnya semua bidadari dan bidadara yang ada di surga, pelayan-pelayan di surga itu juga tidak masuk atau masuk dalam firman Allah kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tapi semua manusia, semua jin, semua hewan, tumbuh-tumbuhan ini semua akan hancur. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan dan disempurnakanlah bagi mereka disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya dan dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tentu ini menceritakan tentang masalah ditiupnya sangkakala tadi yang pada saat selesai semua tanda-tanda kiamat besar ditiup sangkakala, itu saksi bahasan kita.